Om Swastiastu. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bali serta keterkaitan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Bali atau Kerajaan Mendahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Panjang atau Bendulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa yang berkuasa antara 989 sampai 1011 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Barulah pada periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sumber sejarah prasasti diketahui bahwa kerajaan Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Ketika ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343 Masehi, itulah kerajaan Bali akhirnya runtuh. Ketika kerajaan Majapahit berhasil menguasai Bali pada masa pemerintahan Sri Astasura, bumi Banten, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Terbentuklah golongan masyarakat baru di Bali yang disebut Wong Majapahit. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada juga saat masa pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa, hubungan kerajaan-kerajaan Bali dan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur berjalan baik. Pada masa inilah penulisan prasasti menggunakan huruf dan bahasa Jawa kuno. Bali Gajah Mada pada 1343 tidak hanya menurunkan derajat Bali dari kerajaan merdeka menjadi taklukan, tetapi juga berdampak dalam bidang sosial budaya. Dalam hal ini lahir stratifikasi masyarakat Bali yang feodal. Sebelum masyarakat Bali sudah mengenal stratifikasi sosial, tepat lebih egaliter dan lebih terbuka. Pada Gajah Mada, kemudian Sri Krishna Kepakisan sebagai Raja Bali dan beristana di Samprangan, Gianyar. Krishna Kepakisan sebenarnya seorang Brahmana Majapahit yang berasal dari Kediri. Kepakisan bersama 15 orang Arya, 3 orang Waisa dan prajurit Kaula Jawa yang ikut serta kalau Jawa yang ikut menyertai raja baru ini membentuk kasta sendiri, yang di Bali kemudian berkembang menjadi Wangsa dan Perkenalkan, nama saya Gede Nguranovali Mahardika, nomor absen 4. Masyarakat Bali Hindu yang berasal dari Jawa tersusun atas 4 wangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sebagai penguasa, Krishna Kepakisan dan keturunannya menempati tingkat wangsa Ksatria yang tertinggi yang disebut dengan Ksatria Dalam. Para Arya Jawa dan keturunannya menempati tingkat wangsa Ksatria yang disebut Arya. Wangsa Waisya ditempati oleh keturunan Ton Kober, Ton Kaur, dan Tan Mundur. Wangsa Sudra ditempati oleh bekas prajurit Majapahit dan rakyat Jawa yang membaur dengan rakyat Bali asli. Dominasi menimbulkan Majapahit dualisme dalam. Kemudian pelapisan masyarakat Bali yaitu antara masyarakat Bali Hindu dan Bali Age. Sejak periode Gel-Gel ini, stratifikasi masyarakat Bali berkembang makin rumit. Sekian, terima kasih. Sosial berkembang karena sudah menjadi wangsa atau golongan dan saroh yang menyerupai kasta yang sangat tertutup.
Kesatria Dalem adalah keturunan vertikal raja memakai gelar I Dewa Agung, yang artinya raja. I Dewa untuk para laki-laki dan I Dewa Ayu untuk perempuan, dan beberapa varian tergantung istri. Para Arya yang mengikuti Krishna ke Pakistan yang kemudian diberi jabatan strategis diberi gelar yaitu I Gusti atau I Gusti Agung untuk laki-laki dan I Gusti Ayu untuk perempuan beserta varian tergantung histeri. Para Waisa diberi gelar Gusi atau Si yang nantinya menjadi Gusti karena Gusi atau Si dianggap kurang tinggi pemakaian gelar. Gelar-gelar baru memperlihatkan kebijakan politik Gajah Mada dengan membentuk golongan bangsawan baru. Salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh jaminan kesetiaan pengabdian terhadap kekuasaan Majapahit. Strategi ini kemudian dilakukan oleh Belanda pada abad ke-20, tepatnya pada 1920, dengan memberikan gelar baru bagi keturunan bangsawan dari Kesatria Dalem yang menjadi regen di wilayah Bali dengan gelar baru yaitu Anak Agung atau Cokorda. Regen di Badung, Tabanan, dan Klungkung memakai gelar Cokorda. Sedangkan regen di Jembrane, Buleleng, Bangli, Gianyar, dan Karangasem memakai gelar Anak Agung. Ini adalah bagian dari politik identitas kontemporer Bali yang menandai era baru dan kebangkitan baru. Ketika Islam mulai bangkit di Nusantara pada abad ke-14 hingga 15, Raja Majapahit mengirim pendeta Hindu Nirarta untuk mendampingi Raja Bali pada waktu itu dalam Waturanggong. Mubalik-mubalik Islam yang kemudian datang ke Bali untuk memperkenalkan agama baru diterima dengan baik dan diperlakukan sebagai teman dan saudara, serta dilindungi. Raja menerapkan politik budaya dengan merangkul mubalik-mubalik dengan diplomasi tingkat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.